Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fajar Fabrianto dengan NPM 232010303090. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan analisis investasi, di mana subjek perusahaan yaitu Superbrand Mitra Utama Tbk. Kami merekomendasikan investasi untuk PT SKRN yaitu Hold dengan target price Rp493 dari harga pasar Rp490 dengan potensi upside hanya 1%. Rekomendasi ini didorong oleh tiga katalis utama, yaitu yang pertama bisnis pure play rental, di mana pendapatan berulang berbasis kontrak jangka panjang. Yang kedua yaitu masifnya proyek hilirisasi nasional. Yang ketiga didukung oleh fundamental yang solid dari perusahaan. Kemudian berdasarkan hasil analisis ekonomi global dan lokal, diperoleh bahwa PDB global melambat, di mana World Bank memproyeksikan PDB global hanya 2,3% di tahun 2025. Kemudian fragmentasi perdagangan dan ketidakpastian politik mendorong negara berkembang seperti Indonesia untuk mengandalkan permintaan domestik. Kemudian PDB Indonesia yang mencapai 5,11%. Kemudian Bank Indonesia memangkas BI rate sebanyak 6 kali di 2025, sehingga turunnya biaya modal ini mendorong mempercepat proyek infrastruktur dan industri. Yang terakhir yaitu hilirisasi yang masif. Realisasi investasi hilirisasi melonjak 43,3% di tahun 2025. Berdasarkan tinjauan industri dan posisi persaingan, katalis industri alat berat ini yang pertama yaitu konstruksi nasional yang berkontribusi mencapai 9,84% PDB di kuartal 1 tahun 2025. Yang kedua yaitu pertambangan nikel dan batu bara. Yang ketiga yaitu smelter dan proyek strategis nasional yang pastinya membutuhkan alat angkat berat yang berskala besar. Yang terakhir yaitu proyeksi permintaan alat berat nasional di tahun 2026 yang mencapai 23 sampai 25 ribu unit. Keunggulan SKRN dibanding perusahaan SIMI dan SESS yaitu yang pertama, SKRN merupakan satu-satunya emiten yang pure play crane rental di BEI, kemudian mencatatkan gross margin mencapai 35% di tahun 2025, kemudian mencatatkan laba bersih 202,2 miliar, di mana PT SIMI dan SESN justru malah mencatatkan rugi di tahun 2025. Kemudian mencatatkan ROE 32,59%. Kemudian yang terakhir merupakan model bisnis yang berbasis sewa, di mana berpotensi memperoleh pendapatan yang berulang dan lebih defensif. Kemudian kita beralih ke analisis perusahaan. SKRN merupakan satu-satunya emiten di BEI yang bergerak murni pada jasa penyewaan dan penyediaan alat berat. Berdiri sejak tahun 1996 dan tercatat di BEI pada tahun 2018, di mana struktur kepemilikannya didominasi oleh PT Saga Investama Sedaya mencapai 59,75%, dengan klien terbanyak di sektor pertambangan yang mencapai 40%, di mana proyek-proyek unggulan SKRN itu yaitu yang pertama dari proyek LRT dan MRT di Jakarta, Hotel Cambridge di Papua, kemudian mendapat kontrak 5 tahun BP Tangguh dari LNG, dan yang terakhir berbagai proyek strategis nasional. Berdasarkan analisis keuangan dapat dilihat bahwa profitabilitas SKRN ini cenderung meningkat pesat. Meskipun di tahun 2025 pendapatan sempat menurun ke 800 miliar, namun dapat dilihat bahwa gross margin ini meningkat, sehingga mencerminkan SKRN ini memiliki peningkatan efisiensi dalam menghasilkan pendapatannya. Berdasarkan analisis struktur modal, di mana DER yang membaik dari 2,39 kali menjadi 1,28, akan membuka ruang ekspansi dan armada dan akuisisi proyek baru. Kemudian untuk dividen yield ini di tahun 2025 mencapai 18,2%. Berdasarkan hasil valuasi price to earning ratio menggunakan median, diperoleh nilai ekstrinsi dari SKRN yaitu Rp493. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan capital asset pricing model, diperoleh cost of equity dari PT SKRN sendiri yaitu 7,04%.
Berdasarkan hasil laporan analisis investasi untuk PT SKRN, kami merekomendasikan untuk hold, di mana dasar rekomendasi ini yang pertama yaitu valuasi yang wajar, di mana nilai intrinsik hanya 453 untuk potensi upside yang terbatas hanya 1%. Yang kedua, didukung oleh fundamental yang solid. Yang ketiga, model bisnis yang defensif. Yang keempat yaitu didorong oleh katalis makro yang kuat, di mana masifnya proyek hilirisasi dan infrastruktur. Yang kelima yaitu memiliki profil risiko yang rendah. Namun, terdapat risiko yang perlu dicermati, yaitu adanya perlambatan proyek strategis nasional maupun kenaikan suku bunga domestik yang dapat menekan pendapatan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.